Petrus. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Informasi yang benar, yang valid. Percayalah sama dia. Percaya kau kisah para rasul? Saya percaya itu tulisan wartawan. Sehat kau? Sehat kau? Jangan kau pakai kisah para rasul dengan wahyu. Wartawanmu sendiri yang mengatakan itu. Wartawan itu yang mengatakan. Data yang gak valid. Liputan pemberitaan dari wartawan Lukas menceritakan bahwa Petrus berkhotbah. Sebagai wartawan dia memberitakan keadaan pada dalam khotbahnya. Petrus mengatakan ada Mesias yang dinubuatkan oleh Daud yang tidak mengalami kematian, melainkan langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Paham? Berat kan? Berat. Menceritakan kepada kami Petrus bin Abad menceritakan kepada kami. Malu dia. Kalau Al-Quran saya sudah jelas. Sudah jelas kalau Al-Quran saya. Kepada kami telah menjadi X bin Y. Ada nggak yang bisa lebih ngeyel daripada kau? Malu dia. Catatan wartawan mengatakan Yesus yang mereka sembah bukan Yesus anak Maria, dia malu. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, melainkan yang disalib orang diserupakan. Wartawan mencatat itu, wartawan yang mencatat itu. Wartawan mencatat dengan valid di kitab. Wartawan mencatat dengan valid. Kenapa kau pakai catatan Lukas? Lah itu imanmu, kepercayaanmu. Lucu ini. Tapi kau bilang penipu Lukas. Tapi kau pakai. Di mana saya mengatakan penipu? Saya mengatakan wartawan, penulis, pewarta yang memberitakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Percaya kak? Bisakah kau gunakan Lukas sebagai referensiku dan kau percaya? Silakan kau gunakan, silakan. Silakan kau gunakan karena itu catatan wartawan. Percaya nggak kalau aku sajikan itu, percaya nggak kau? Saya percaya itu tulisan wartawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau mau memaksakan catatan wartawan itu sebagai firman Tuhan? Ya nggak mungkin, nggak bisa. Wartawan ya wartawan. Lucu ente ini. Iya. Oh, oke lah. Menurutmu ada nggak dinubuatkan Yesus bahwa dia akan mati? Terbunuh? Tidak ada, tidak ada. Nggak ada. Bagus. Oke. Nggak ada. Oke. Dikatakan oleh Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Yesus, ya kan? Bahwa orang lain yang diserupakan. Kata Al-Quran, Al-Quran. Begitu juga kata Yesus Markus. sendiri berkata, Yesus sendiri berkata dalam Markus 9 ayat 31, Markus 8 ayat 31 bahwa anak manusia akan anak manusia. Ada berapa anak manusia? Sebentar. Ada berapa anak manusia? Tanya dulu kau. Ada berapa anak manusia? Sebentar, Cuma. Ada berapa anak manusia? Hanya Yesus. Kamu pikir Yudas bukan anak manusia? Tanya dulu kau, Cuma. Kamu pikir pengganti Yesus disalib itu bukan manusia? Kau pikir kucing? Cuma. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu kau pikir kucing? Anak manusia juga. Aku tanya dulu kau, Cuma. Yang dimaksudkan Yesus anak manusia pada Markus 9 ayat 31 merujuk pada siapa? Yudas. Iya, kenapa? Anak manusia akan mengalami penderitaan. Kubacakan dalilnya. Sebab dia. Bukan dia mengatakan sebab aku. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia, dengar, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tidak mengatakan dan mereka akan membunuh aku, membunuh dia. Dan diam. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh,
dia akan bangkit. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Kalau itu Yesus yang bangkit, dia akan mengatakan begini, aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh aku, dan 3 hari sesudah itu, sesudah aku dibunuh, aku akan bangkit. Tapi dia mengatakan dia bisa merujuk kepada Yudas, bisa merujuk kepada Bom-Bom, bisa merujuk kepada Edis, siapapun yang cocok di situ. Tapi bukan Yesus orang yang suci itu. Paham? Paham? Pinter kali kau ya. Bentar ku baca ayat di Jumat. Sini ku baca ya. Markus 9 ayat 31. Sini kau sayang, sini kau sayang. Markus 9 ayat 31 ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia besar ya. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan. Sebentar dulu kau juga. Jangan kau sahut-sahut dulu kalau kau ngomong tadi kalau sahut. Saya ajarin kau. Tanda petik. Saya ajarin kau. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia. Membunuh dia. Sini dulu kau sayang. Membunuh dia. Sini dulu Jumat kau ribut kali kau. Membunuh dia. Sini dulu berkuasa kau. Dia itu siapa? Mereka akan membunuh dia. D besar ini ya, D besar ini. Lihat D besar ini. Dia ini bahasa Yunani tidak kenal huruf kecil, huruf besar. Pokoknya. Sini kau Jumat sayang. Sini. Ku tanya dulu kau. Bahasa tulisan Yunani mengenal huruf besar, huruf kecil enggak? Tanya dulu kau. Woi, ulangi kau lagi cuma sini. Bahasa Yunani itu huruf Yunani mengenal bahasa, mengenal tulisan huruf kecil, huruf besar enggak? Bacakan ayatnya ini kunci kekalahan cuma ini kawan-kawan nih. Kata dia kok jadi Yesus. Bahlul. Di mute aku. Sebentar. Sini dulu kau. Nanti aku kasih lagi kau di kitab Matius. Iya, silakan. Kau baca lagi tadi dia. Apa alasanmu mengatakan? Alasanmu mengatakan kalau dia di situ merujuk ke Yesus? Apa alasanmu? D besar. Lihat dulu huruf D besar itu. Di mana kaidahnya kalau D besar itu merujuk kepada Yesus? Ayo. Anak manusia ini merujuk kepada siapa ini? Perkataan Yesus. Sebab ini kulang lagi ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ya, mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini Yesus ngomong loh, tepuk tangan. Iya. Iya itu siapa? Sudah dikatakan bos. Iya itu siapa? Dia bakal mati, dibunuh, dan itu akan bangkit setelah 3 hari. Dia itu siapa? Oh, dia tabera kau kan? Tuhan kami. Tabera kau berarti Yudas Tuhanmu. Udah benar itu. Udah benar. Yesus Yudas itu kan Tuhanmu, nggak salah. Saya kan tidak pernah membantah kan? Saya tidak pernah membantah. Saya tidak pernah membantah kalau Tuhanmu itu adalah Yudas. Nggak pernah membantah saya. Nggak pernah membantah. Saya datang ke sini untuk menolong kau aja dari kegilaanmu. Kalau itu adalah Yesus, maka dia akan berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh aku. Ayo, apa sulitnya Yesus berkata aku? Kenapa dia nggak berkata aku? Kenapa? Kenapa nggak berkata aku? Sedangkan yang ada di hadapannya adalah murid-muridnya. Tinggal mengatakan aku aja pun susah. Tapi karena Kristen ini percaya kepada yang keluar dari kubur ini, ya, yang sudah dilemparkan di Yesaya 14 ini, bahwa itu adalah Yesus yang mengaku Yesus, maka Yesus yang berkata dia pun dianggap aku. Itulah orang Jepang mengatakan Tomalasa. Batulah setacipi. Itu cocok untuk kau. Tomalasa. Dia akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Bang Handi datang ke saya nih. Bang Handi, ya paman. Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia loh. Oh ya? Dia siapa? Anak manusia. Yang mana? Yang dikutuk Elohim. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga.
Bang Hadi mikir kepada siapa? Kepada Bang Suma atau kepada yang lain? Makanya ketika hari ketiga ada oknum datang di Lukas 24 nomor 36, 37 dan seterusnya sampai 44. Oknum itu tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul. Assalamualaikum. Katanya gitu kan. Apa yang terjadi? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa melihat hantu? Karena tidak pernah mendapatkan pengajaran bahwa dia akan bangkit. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi guru kita sudah mati. Karena ketika gurunya ditangkap, mereka lari semua meninggalkan Yesus gurunya. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi tak ada yang tahu Yesus itu gimana. Yesus itu nasibnya gimana. Makanya pada hari Minggu pagi ketika Maria datang melapor kepada mereka, itu orang yang di dalam kubur hilang loh, tinggal ada kain kapan loh. Mereka nggak percaya. Masa ada orang mati hilang di kubur? Nggak mungkin lah, kata murid-muridnya. Tapi meskipun begitu, di data 13-nya Petrus pergi ke kuburan itu dan melihat betul-betul cuman ada kain kapan. Kemana mayat itu? Dalam hatinya berkata, apa yang sedang terjadi ya? Itu artinya murid ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus bahwa aku akan bangkit. Gak ada Yesus mengajarkan itu. Yesus mengatakan dia akan bangkit. Dia siapa? Pikirlah sendiri. Dada aja. Apa sulitnya dia mengatakan aku? Apa sulitnya dia mengatakan aku kalau memang dirinya? Karena Yesus itu bukan pembohong, makanya dia mengatakan dia akan bangkit. Dia akan membunuh mereka. Dan setelah hari ketiga, setelah dia dibunuh, dia akan bangkit. Bukan aku akan bangkit, dia. Yesus mati-matian berdoa kepada Tuhannya sampai titik peluhnya itu kemudian jatuh ke tanah seperti titik darah. Kok dia pula yang mati? Kamu, saudara Efron, kalau ilmumu sudah mulai tinggi, saya akan hantar kamu untuk masuk kelas saya. Kajian yang jauh lebih fantastik dari ini. Saya buktikan secara akurat bahwa Yesus anak Maria itu tidaklah dibunuh, disakiti pun kagak. Saya akan buktikan. Sayangnya di antara kalian belum ada yang bisa berkelas untuk masuk di kelasku. Kalian masih kelas remeh. Kalian masih kelas apa itu namanya ya? Kelas apa ya? Belum bisa masuk di sekolah, masih di luar, masih di halaman sekolah kalian tuh. Belum bisa mendaftar jadi anak muridku. Kenapa? Tingkat intelektual kalian itu masih lemah, lemot. Belum bisa menjadi murid saya. Syarat menjadi murid saya itu otaknya smart. Oke? IQ-nya tinggi, daya serapnya mantap, daya tangkapnya mantap. Kalau kayak gitu, lemot kayak gitu nggak bisa masuk kelasku. Kau cocok ke SLB yang diajarkan huruf A, huruf B, huruf C, A, B tambah A, ba, B tambah U, bu. Bacanya babi. Ulang. B tambah A, ba. B tambah O, bu. Bacanya babi. Ulang lagi. K tambah U, ku. K tambah I, ki. Bacanya babi. Babi aja terus dalam otak kau itu. Makanya tidak bisa ilmu masuk. Orang ngajarin apa, babi yang muncul di mulutmu. Orang ngajarin apa, babi aja di mulutmu. Kenapa kau benci terhadap kebenaran? Karena kau tidak mau meninggalkan makanan babi. Dia, bukan aku yang dibunuh. Kenapa bukan aku yang dibunuh? Tidak ada manusia, tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku. Tapi di situ dalilnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Yesus mengatakan tidak ada yang bisa membunuh aku. Berarti dia itu bukan aku.
Karena Yesus mengatakan juga dalam Yohanes 14, Yohanes 12, penguasa dunia tidak sedikit pun berkuasa terhadap diriku. Nggak ada yang bisa membunuh aku, nggak ada. Itu kata Yesus. Jadi ketika dikatakan anak manusia, mereka akan membunuh dia, berarti itu kan Yesus. Kubacakan dalilnya ya, supaya kau paham. Biar kau nggak gila permanen. Nanti kalau kelasmu sudah mulai bagus, kau boleh masuk di kelas saya. 6 SKS, pembelajaran kemudian Kristologi, tanpa bayar. Nih, kubacakan samamu Yohanes 10, biar kamu paham. Baik, selamat malam. Ya, sabar dulu bang, sabar dulu. Itu calon siswa saya itu mau kuajarin, masih mendengar di bawah. Dari tadi kamu ngonts terus. Iya, harus wajib untuk mewaraskan orang, wajib. Tidak ada seorang pun mengambil. Diam dulu. Diam dulu. Kau dengarkan saya dulu. Paling juga kelasmu sama dengan tadi, atau paling rendah lebih rendah dari dia. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapakku yang memberikan tugas aku tentang nyawaku. Sedangkan di Markus 9 dikatakan di sana bahwa dia akan pergi dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh. Kata Yesus, tidak ada yang mampu membunuh aku. Oke? Jadi dia di situ bukan Yesus. Silakan. Silakan kubantah, Saudara Riyandi. Terima kasih gini. Ya, dari tadi kamu ngomong salah semua dari tadi. Makanya saya pingin kamu percaya nggak? Kenapa kamu itu selalu membicarakan tentang Yesus? Padahal sebenarnya Al-Quran sendiri mengatakan Yesus ini adalah kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena Al-Quran menulis tentang Yesus ini, loh. Isa Al-Masih itu kan menuju pada Yesus itu. Dan tidak satu pun Alkitab, Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu salah. Nggak ada. Di mana? Ya, kalian justru harus mengimani itu. Dan Yesus ini wajib diimani oleh orang Islam. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah sekarang ini adalah kamu selalu mengatakan, dari tadi kamu mengatakan bahwa Yesus tidak suara nggak jelas, laki lah ngomong sampang Zuma, ada aja, laki. Saya nggak jelas gimana? Semuanya agak jelas. Biar dia berdongeng dulu, nggak apa-apa. Nah inilah selalu orang Islam tidak sadar gitu. Bahwasanya ketika sedang menyerang Yesus ini, kalian sedang menyerang Islam, Al-Quran sendiri. Kalau tidak satu pun ayat Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu harus mengkritisi ataupun menghina-hina Yesus seperti yang Anda lakukan ini. Justru sebaliknya seperti itu. Dan sekarang pertanyaan saya buat kamu, apa kamu percaya? Oh, mau bertanya. Ya, kirain ada ilmu. Ya, sekarang gini. Kalau kamu selalu mengkritisi Yesus ya, apakah kamu percaya Yesus ini sama dengan Isa Al-Masih? Apakah kamu percaya Isa Al-Masih sama seperti Yesus? Tidak. Maksudnya yang dirujuk pada Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Oh, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu cuma satu oknum. Dan dia tidak mengalami kematian, langsung diangkat ke langit. Oke, nah itulah masalahnya ya. Karena ya masalahnya kau ingin menghinakan dia, saya tidak. Kau yang menghinakan dia, saya tidak. Kisahnya berbeda. Sekarang masalahnya begini, kenapa begitu? Karena itulah sekarang kalian buktiin kepada saya di mana Isa Al-Masih itu jejak historisnya, kalau memang itu Isa yang benar ya, Isa Al-Masih yang benar. Kepada kami orang Kristen, di mana jejak histori Isa Al-Masih ini tentang siapa misalnya ketika dia melakukan Imlek itu siapa yang mendengar, siapa yang menyaksikan, di mana dia melakukan itu justru fiktif semua, itu palsu semua, nggak ada. Iya, yang kau sampaikan itu palsu semua. Si Isa Al-Masih ini tidak pernah ya. Yesus itu tokoh fiktif itu. Udahlah gantian bicara, kau panjang kali banyak kayak perempuan dia, mulut perempuan setengah masak. Kau bicara panjang nggak ada endingnya, gantian. Kau itu manusia setengah matang, jadi gini mulutmu. Kehadiran saya dan teman-teman saya itu untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak kau.
Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Hai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Bagaimana cara Allah membersihkan Isa dari orang-orang kafir? Dengan mengutus Bang Suma dan orang Islam lainnya untuk membersihkan Yesus dari hujatan, nistaan, penghinaan orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus tapi anti terhadap Yesus. Yang kalian ikuti adalah Yesus palsu yang keluar dari kubur. Tuh, dengar. Itu Al-Quran yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Itu fakta kan, apa? Fakta apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Faktanya bahwa Yesus mati disalib. Kan kalian tadi bicarakan tentang Yesus salib itu kan? Oke, faktanya adalah Yesus mati tidak tidak satu pun orang yang mengklaim bahwa sebentar dulu. Tidak satu pun orang yang mengatakan Yesus itu disurpakan. Tidak ada. Baik. Disurpakan itu muncul pada abad ketiga. Ada keempat, kedua, ketiga, keempat. Itu. Markus 16 nomor 12. Dengarkan. Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jawab. Jawab. Saya ulang pertanyaan saya. Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus padahal sudah dalam rupa yang lain? Jawab. Itu kesaksian para murid. Dari mana Markus tahu? Hei, dia dah tahu. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari para saksi langsung, murid langsung Tuhan Yesus. Di mana kesaksiannya kepada Markus? Jadi dia kan Markus berbicara langsung kepada Yesus. Sementara Muhammad ini tidak pernah tahu. Di mana Markus ketemu Yesus? Hei, di mana Markus ketemu Yesus? Di mana dalilnya? Palsu itu. Di mana dalilnya Yesus bertemu Markus? Di mana dalilnya? Markus memang di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Pertanyaan saya dengarkan. Dengarkan. Di mana? Di mana? Ketika kau mengatakan, udah turunkan aja nih. Gak bisa dia suruh kecomberan, isi sapi tank. Kau turun. Nanti kalau kau sudah isi sapi tank, baru kau naik lagi ya. Kau bersihkan itu sapi tank sebersih-bersihnya. Jangan kau berhenti sebelum kau kenyang. Otakmu itu sampah. Markus berkata, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Emangnya Markus pernah lihat rupa yang lain yang asli? Emang pernah Markus bertemu Yesus dengan rupa yang asli? Rupa yang lain menandakan bahwa ada yang diserupakan. Susah kan? Gimana? Susah dia ngomong. Ada orang kayak gitu. Gini cara ngomongnya Banyak. Masalahnya tangan kirinya pegang timun, Bang Andi. Timunnya diselipkan di sela-sela pahanya. Susah dia. Itu tadi masih playground, masih TK, tapi TK yang SLB, bro. Nah, jadi kayak gitu, mohon dimaklumi ya. Pokoknya hari ini sudah 3 aku kembalikan ke pohon. Udah 3 ya, itu gitu ya. Udah 3 gua kembaliin ke pohon. Lanjut. Silakan Bang Erik. Besok mati. Semalam aku hitung itu ada 7 aku kembalikan ke pohon. Hari ini 3 jadi udah 10. Lanjut. Ya kawan-kawan dibantu tap layar ya. Dan yang belum follow akun Bang Handi dan Bang Suma silahkan di follow. Sore Bang Suma. Iya Soleh. Ya. Enggak. Ini saya mau tanya saja Bang Suma. Itu kan dari Katolik Protestan Bang? Itu di Al-Quran itu Protestan Bang. Oke, lanjut. Ya Bang, itu kan di Al-Quran kalian lebih ini ke Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak pernah berbuat dosa. Kenapa bukan ajaran Isa yang kalian ikuti Bang? Oke. Kami ini bukan domba ya. Bukan serigala yang nyamar domba. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kami dalam surah As-Saffat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Nah, kami bukan bani Israel. Makanya kami tidak nyamar-nyamar sebagai Israel rohani, Yahudi rohani, karena kami bukan pendusta, kami bukan pembohong. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Jangankan kami umat Islam yang hidup kurang lebih 2000 tahun setelahnya, seorang yang bukan Israel aja datang ke Yesus minta tolong agar anaknya diobati, disebut anjing oleh Yesus. Bagaimana mungkin kami mau disebut anjing? Nehi-nehi lade, kami nggak mau. Kalau Anda mau disebut anjing oleh Yesus, silakan aja, kami nggak mau. Enak aja, kami manusia. Nah, Yesus menyebut orang di luar Yahudi sebagai anjing. Matius 15. Itu jelas itu. Nah, jadi kalau Anda bertanya, di Al-Quran, Nabi Isa dimuliakan. Ya, karena Yesus menubuatkan kami. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? 16, nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Apabila roh kebenaran, apabila roh yang benar itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mari kita bandingkan Al-Quran bercerita tentang Nabi Isa dan bandingkan dalam Al-Quran di Bible bercerita tentang Yesus. Mana kitab yang memuliakan Yesus? Al-Quran atau kitab saudara? Nah, dari hal itu, disitulah Anda bisa menilai mana roh kebenaran itu, di Islam atau di Kristen. Di kitab saudara, Yesus dikutuk. Di kitab saudara, semua dosa, apapun dosa di atas muka bumi ini diserahkan ke Yesus. Ditampar, diludahin, diseret, lahirnya aja di kandang binatang katanya, di palungan. Penghinaan demi penghinaan. Dari lahir dia dihinakan, ketika hidup dia dihinakan, mati pun dia dihinakan. Dikutuk di atas tiang salib, bahkan keluar lagi dari kubur. Jadi seperti setan keluar dari kuburan. Dihinakan. Sudah gitu, sudah selesai. Dituhankan, disetarakan dengan Tuhannya. Tak ada kemuliaan diberikan kepada Yesus di Bible. Tapi kalau di Al-Quran, sejak dia dikandung sampai dia terangkat dengan mulianya di atas, itu di Al-Quran berkatnya jelas. Maka dikatakan dalam Biblemu, apabila roh yang benar itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang ada di rumah kamu, ada lambang salib, kau gantung dengan ada bentuk salib di situ di dinding. Ada patung orang menggantung situ, itu siapa? Yesus kan? Itu memuliakan. Bang, di Yohanes itu bang, sudah tertulis waktu saat Yesus dibaptis itu bang. Ini muncul burung merpati bang. Ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah kalian berkenan. Seperti itu bang. Itu bukan itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus abangku. Yang ku maksud ini roh kebenaran. Roh Kudus dengan roh kebenaran itu berbeda. Yang datang kepada Yesus Roh Kudus, yang datang kepada Elizabeth Roh Kudus, yang datang kepada Zakaria Roh Kudus, yang datang kepada orang-orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman itu Roh Kudus. Yohanes 3 nomor 13, nomor 34 dan seterusnya. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong. Seorang penolong inilah yang dikatakan roh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong itu, penghibur itu tidak akan datang, yaitu roh kebenaran. Dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Kalau yang datang adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu sudah bolak-balik naik turun. Tetapi yang belum turun ini adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini manusia.
Roh Kudus itulah perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi bedakan antara Roh Kudus dengan Roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah pengantar firman, sedangkan Roh kebenaran ini adalah penerima firman. Makanya Yesus itu disebut Roh kebenaran. Musa Roh kebenaran, nabi-nabi Roh kebenaran. Sedangkan yang disebut Roh Kudus itu adalah penyampai firman, dialah yang disebut Gabriel. Harus Anda belajar bedakan itu. Silakan. Bang Suma, siap. Yesus naik ke surga itu Bang, karena dia sudah jelas di firman-Nya itu kalau dia itu mau menyiapkan tempat buat kami yang percaya kepadanya Bang. Saudaraku, saudara, ya, kalian ini tempatnya di neraka. Yang Yesus naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi Bani Israel pengikutnya. Sedangkan di luar Bani Israel yang datang memakai namanya itu diusir, bokongnya ditendang sampai ke neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa Kristen itu kemudian ditendang bokongnya sampai ke neraka? Karena Kristen mengikuti nabi palsu yang datang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang penguasa dunia telah datang. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kuburan. Siapa yang keluar dari kuburan? Yang memakai nama Yesus. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, penyesat itu dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa buktinya? Tak kasih bukti akurat. Dengarkan baik-baik. Lukas 4 nomor 6. Iblis datang kepada Yesus. Yesus, sini dulu kau. Ngopi kita dulu yuk. Apa Iblis? Itu kurang kerjaan dari dulu aja. Kerjamu menggoda, mencoba. Apa maumu lagi sekarang? Satu lagi Bang Sunga. Sabar dulu, saya teruskan dulu supaya kau tahu bahwa yang keluar dari kubur itu Bang, ada. Soalnya saya mau Oke, kerja, silakan. Iya, itu kan surganya tuh orang Islam Bang. Soalnya 72 bidadari. Iya. Kan? Nah, kalau di surga kita seumpama Islam layani 72 bidadari, kira-kira Tuhannya masih dihargai kan Bang? Oke, baik. Di dunia ini setiap malam berapa orang laki-laki dan perempuan melakukan kemudian senggama, bersetubuh? Kutanya dulu kau. Apakah itu kehinaan bagi Tuhan? Jangan kau pandang Tuhan itu seperti bapak manusia. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, menciptakan syahwat, menciptakan kelamin hambanya. Ada kelamin pria, ada kelamin wanita diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kemuliaan. Manusia melakukan persetubuhan, itu perintah Tuhan. Dan beranak cuculah yang banyak. Bahasa kasarnya apa itu? Nah, sekarang sabar. Sekarang berbicara mengenai surga. Di surga Anda mengatakan Islam dijanjikan 72 bidadari. Untuk apa? Sebagai pelayan. Yang masuk surga itu orang suci, bukan pemain bokep. Tidak menyentuh surga orang yang cabul otaknya. Sedangkan Yesus bagi pengikutnya di dalam Matius 19 nomor 29 dalam bahasa aslinya, Yesus menjanjikan 100 wanita atau istri gune perempuan. 100 perempuan untuk pengikutnya. Satu laki-laki mendapatkan 100 wanita. Silakan Anda baca dalam original teksnya, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya. Di situ Yesus menyediakan gune. Gune itu artinya perempuan. Berarti barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Oh, salah Bang, bukan istri Bang. Lalu apa? Istri, Bang, situ, Bang. Lalu apa?
Lalu apa? Baca aja bang, jangan Original bang. teksnya berani kita baca? Berani kau baca? Coba bang buka ayatnya bang. Ada yang bisa buka kamera? Datanya. Bisa bang, bisa biar aku bantu Bang Zuma. Oke, silakan. Matius 19. Coba KJP. Sebelum ke original teks kita ke KJP dulu. Ini ada gunaikanya nih dari apa Stefanus Septurestus. Silakan. Cuman lembaga Bible Indonesia menghapuskan istri karena iri. Kenapa iri? Karena yang dijanjikan di sini Yahudi bukan Kristen. Kristennya mungkin iri, makanya dihapus kata istri di situ di terjemahan Indonesia. Wait. Iri dia kan, karena Yesus menjanjikan kepada Yahudi bukan kepada Kristen. Matius 19:29. Gunaika. Gunaika, apa artinya gunaika? Coba. Istrinya. Atau di KJP juga saya buka bang. Boleh. Di Indonesia ini memang kurang kerjaan. Giliran tidak ada kata Allah ditambah kata Allah. Ada kata gunaika dihapuskan kata gunaika. Yang tidak ada ditambah, yang ada dikurangi, dihilangkan. Memang kurang kerjaan memang. Nah ini or wife. Wife itu artinya apa? Suami. Istri. Oh istri, kirain suami. Itu. Istri paman. Coba buka di aplikasinya bang, aplikasi Bible bang. Aplikasi Bible yang milik Indonesia gitu. Jangankan aplikasi, lembaga Bible resmi aja menghilangkan kata istri. Karena tugasnya memang waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, coba. Nah di sini kalau di sini dihapus, istrinya dihapus. Malu nanti ngalahin orang Islam katanya. Bukan juga, sakit hati karena yang dijanjikan itu Yahudi bukan Kristen. Sedangkan di dunia saja, di dunia Yesus itu menjanjikan banyak istri, poligami. Lukas 18 coba buka deh. Lukas 18 berapa Bang Zuma? Coba di data nomor 2930. 18:29:30. Coba ya. Mana tahu saya benar. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Theos meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya orang. Oh ya, ini ada istrinya. Nomor 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda. Poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh saat ini juga berlipat ganda. Mantap kali lah. Jadi janganlah, dunia aja Yesus menghalalkan poligami, apalagi di surga. Gitu kawan ya. Artiannya itu berbeda bang. Iya, artiannya karena kamu Kristen, kamu bukan pengikutnya. Pasti kamu akan mengarahkan ke Kristus yang keluar dari kubur kan? Karena Kristus yang keluar dari kubur itu mengajarkan menghilangkan firman Tuhan dan membuat nabinya membuat firman sendiri. Contoh, ketika Paulus nabinya si Yesus yang keluar dari kubur berkata begini, janganlah engkau mencabul, janganlah engkau memburit. Itu perintah yang dibuat oleh Paulus. Sedangkan perintah-perintah Tuhannya Yahudi itu telah dihapuskan oleh dia. Habis dia hapuskan, dia bikin aturan baru. Misalnya nih, perintah Tuhannya Yahudi, jangan engkau membunuh. Itu perintah Tuhan Yahudi. Tapi itu perintah itu nanti dihapus oleh Paulus. Di mana Paulus menghapusnya? Di dalam Efesus 2 nomor 15. Apa kata Paulus cara menghapusnya? Dia katakan gini, dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan segala isi Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan membunuh tadi terhapus kan?
Habis itu dia bikin surat sendiri. Jangan kau membunuh. Jadi kalau hari ini orang Kristen tidak membunuh, bukan mengikuti perintah Tuhannya Yahudi, tapi mengikuti perintah Tuhannya, yaitu yang datang kepada Paulus melalui nabinya Paulus. Kalau Paulus mengatakan jangan kau berzina, itu perintah dari Kristus yang keluar dari kubur. Kenapa? Karena perintah dari Elohim sudah dibatalkan oleh Paulus. Paulus mengatakan begini, dalam Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan di mata Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, engkau lepas dari Kristus Yesus jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu keluar dari kasih karunia. Berarti hukum Taurat, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu semua dihapus. Lalu Paulus duduk di tempat yang suci, mengganti firman Tuhan dengan firman-Nya yang diterima dari Kristus Yesus yang keluar dari kubur. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesus inilah yang membuat firman baru, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan memburit. Orang Kristen taat. Taat kepada siapa? Ke Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Paulus? Tuhannya Paulus yang datang kepadanya memberikannya 13 kitab. Itulah Tuhanmu yang baru, Kristus Yesus itu. Yang mana firman yang datang kepada Yesus dihapus. Ini, kau lihat endingnya di dalam Filipi 3 nomor 18. Apa yang dikatakan kemudian Paulus di sana? Kalau Anda melihat di sana, itu jelas ada kengerian yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Filipi 3 nomor 8. Firman Tuhan dibilang sampah. Berani dia mengatakan begitu. Kenapa? Iblis ketika datang ke Adam di Gan Eden, ketika Tuhan berfirman, Adam, ya paman, jangan kau dekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan khotbah kamu cuma. Iblis datang. Apa kata iblis? Hei Adam, jangan kau percaya, itu sampah. Yang benar adalah makan, biar kau kekal hidup di sini. Benar kan? Iblis datang lagi, mengajar lagi. Firman Tuhan, sunat adalah sunat perjanjian kekal. Siapapun yang tidak menyunatkan dirinya, Kejadian 17:14, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Datang si penyesat, jangan kau bersunat. Itu nggak ada apa-apa itu. Yang benar itu adalah sunat hati. Iblis itu kerjanya mengganti firman Tuhan dengan firman-Nya sendiri. Kebanyakan pelintir bang semua. Silakan, tunjukkan apa yang saya pelintir. Silakan. Iya, di Bibel tidak seperti itu. Silakan, silakan. Yang mana yang tidak seperti itu? Silakan. Silakan. Sanmu dangkal cuma. Bang banyak. Silakan. Bang cuma pelintir. Ya, silakan Anda tunjukkan yang mana yang saya pelintir. Silakan. Silakan. Yang saya pelintir yang mana? Tadi itu pembacaan itu. Bang. Yang mana? Yang di kejadian itu bang. Kejadian apa? Yang mana? Adam itu. Kenapa Adam? Adam kan dilarang mendekati buah pohon pengetahuan kan? Iya. Iblis datang mengajarkan sebaliknya kan? Lain bang. Itu apa Hawa, kata bang, bukan Adam. Lah, lucu orang ini. Terjerumus bang. Bukan Adam. Bukan lah bang. Ketika kemudian ini bang. Hawa yang apa? Hawa yang apa? Nah, sama beda nggak itu? Beda nggak? Beda lah bang. Adam didatangi iblis. Adam didatangi iblis, gagal. Iblis kemudian menghalau Adam untuk taat melalui istrinya. Benar nggak? Benar, gagal. Iblis datang ke Yesus agar Yesus bunuh diri, berhasil nggak? Nggak. Iblis melalui orang Yudas agar Yesus dibunuh, berhasil nggak? Pikirkan sendiri. Jadi iblis menjatuhkan objek melalui orang lain. Iblis tak sanggup ke Adam, maka melalui orang lemah di sekelilingnya. Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh iblis, maka Yesus dijatuhkan melalui orang dekatnya. Kerja iblis itu begitu. Cuma mau debat,
Apa? Kita mau debat. Bagus Boleh. kita bertemu di mana? Saya lagi di Jakarta. Boleh, boleh. Iya. Di mana? Saya datangi aja Anda. Boleh. Saya datang ke tempat saya. Di mana? Di mana? Boleh. Kasih alamat. Saya di Jakarta tanggal 12. Kamu jangan pelintir-pelintir ke Alkitab. Bang Handi, minta nomor HP-nya orang ini. Bang Handi, Jangan diam dulu. jangan suruh Bang Andi, kita face to face saja. Tidak, dia kan harus tahu kita ketemu di mana di Jakarta. Ada aja. Nanti kamu homreng. Takut Iya, saya. mau bertemu Dengan kamu saya coba takut. kita Weh. debat. Dengan takut saya takut dengan kamu. Banyak kali yang kayak gitu. Bang Suma, Bang Handi monitor. Bang Suma. Diam dulu, Bang. Diam dulu. Ada Bang pastor yang mengundang saya untuk dialog. Bang Handi. Ketidak. Iya. Bang Handi. Kita ketemu di mana? Itu makanya saya aturkan. Saya Itu mau lihat sejauh mana kamu tahu Alkitab orang. Aduh. Urus aja Al-Quranmu. Oh, Jangan itu urus alasanmu. Alkitab Bukan orang. mau berdebat. Kirain mau beneran berdebat. Mau bahas Alkitab orang, Alkitab saya. Kita Kirain ketemu. tadi mau Saya datangi benar-benar tempatmu. Di mana? berdebat. Sekarang saya datangi tempatmu di mana? Di mana? Ya Ayo. udah, kalau gitu tunggu Kasih manajemen alamatmu saya sama dulu. Bang Kasih Handi, alamatmu sama saya. tunggu. Tunggu. Bang Handi, monitor Bang Handi. Tunggu. Ada yang tahu nomornya Bang Handi? Ketik di bawah dong. Ketik di bawah nomor Bang Handi. Habis itu Saudara Chris, kau hubungi manajemen Jangan suruh saya. budak-budakmu sama saya. Loh, kan saya harus tahu nomormu supaya kita Dia komunikasi. melalui kamu aja. Jangan Bagaimana? orang Ayo, lain. dah, sebutkan nomormu biar saya catat. 108 berapa? Catat nomor saya ya. Iya, baik. 0822. Tunggu. Saya aja yang catat dulu. Jangan catat, bukan kamu. Itu si Juma itu goblok itu, biar dia catat sendiri. Anda belum perang, Anda udah kalah. Berapa? Jangan kayak gitu, Bang. Berapa? Woi, sebut. 08 berapa? 22. Oke. Ditambah 9619. 9 berapa? 96 19. 19 Terus? 8908. 8908 08. Oke, saya telepon sekarang ya. Set nomor saya. Sok tahu kamu Alkitab orang. Udah, Al-Quranmu aja nggak kau jangan urus. ngoceh. Jelasin sama kita Al-Quranmu. Jangan Supaya sampai, kamu bisa mengimani Jangan Al-Quranmu, ngoceh goblok. dong. Jangan ngoceh. Saya telepon Semakin sekarang. kamu bahas tentang Alkitab, semakin kami itu ya 08 22 08 22 96 19. tapi kalau kamu mau meyakini kami supaya kamu 19 mengimani Al-Quranmu, bahas 89. Al-Quran sama kami. 8908. Ini kan 68. kotak damai. Kok kau gitu? Nanti aja dia enggak usah kau maki-maki saya. Maki-maki. Nanti aja dilihat. Kalau kau bisa kalahkan saya sesuai dengan tantangan mulut besarmu itu, baru kau bisa ngoceh. Kalau cuman kayak gitu aja, semua juga orang bisa ngoceh. Nah, aku telepon ya, angkat ya. Nomor palsunya itu kayak itu. Iya, nggak ada WA-nya dia. Nggak ada WA-mu, Cuplis. Nggak ada WA-nya. Parakang. Ngaco. Kurang ajar. Sudah aku Nggak cek juga, ada Bro. WA-nya. Nggak ada WA-nya. Iya. Nggak pakai WA, ngaco. Lah orang siang malam menunggu, datang ke sini, datang lu nantang, iya. Lu jual, gue borong. Bener-bener lah ini. Udah modelnya kayak pastor lagi dibilangnya. Ternyata Dipikir teman-teman. Nomor pinjol itu kayaknya. Aduh, parah. Nah, izin Bang Zuma, ini boleh nggak dipaparkan di sini yang tadi malam Bang Zuma, yang Apa itu, di Dek? Rumbang Paru? Boleh, silakan. Boleh, izin ya. Gimana Bang? Kita lanjut dulu Bang. Apa ini? Tadi tuh temanmu gimana nantang itu kasih nomor begitu? Nggak usah teman saya Bang.
teman saya sama saya aja biar kamu abang kan tahu. Sama juga ini kayak yang racun juga ini. Nah, coba dulu kan biar kita tunjukkan kepada umat bahwa mereka tahu mana yang benar gitu. Ya kau ngomong nggak mungkin Oten percaya. Oke. Kita singkat. Waktu saya singkat nih, dengarkan. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, baik. Bagus ya. Kita di sini jangan turunin saya, jangan kit saya. Biar Oten juga dengar, umat Ucim juga dengar, oke? Itu kan panjang kali kan, tengoklah. Panjang kali entah kemana-mana pergi ya. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, makanya itu ya. Mulai lagi. Yang pencipta langit dan bumi, jangan kit saya, jangan turunin saya. Panjang kali kan, coba lah. Kapan jawabannya ini? Baik. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, saya jawab. Jangan kau kejam ya. Mulai lagi kemana-mana lagi. Nah, dengar ya. Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, bukan Allah SWT ya. Dia tidak bisa mati. Kau dengar, buka pikiran. Yesus bisa mati, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Oke, lanjut lagi. Jangan turunin saya. Oke, kita Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Ya, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Takut sekali dia sama saya. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Aku tadi jawab apa? Allah Yahweh, orang Israel yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Dia adalah firman yang diciptakan bumi. Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia karena dia adalah firman. Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Kau dengar kan jawaban saya udah jelas. Jangan kamu muter-muter, jangan turunin saya. Berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Oke, Allah Yahweh bukan Allah yang lain-lain ya. Kau dengar itu Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman. Berarti pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus. Kau dengar dulu, dia menciptakan segala isinya dengan cara berfirman, oke? Kau dengar berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia mati. Saya tanya Bang Suma, Allah menciptakan udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Tuhan. Apain dilayani double kosong kayak gitu? Kalau mang. Pencipta langit dan bumi bisa mati kagak? Tidak. Yesus bisa mati enggak? Bisa. Nah, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Simple toh? Simple kan? Jadi nggak usah jualan Tuhan yang bisa mati karena ternyata lu sendiri bilang Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati, ya bukan Tuhan dong. Makasih. Lanjut. Ya, Bang Andi udah menipar itu tadi. Kalau orang-orang yang kayak begini, dengar. Kalau orang-orang yang kayak begini semua ini, dia mau jujur dan menjawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan, berhenti dia jadi Kristen. Jadi iya pasti itu. Coba kalau dia jujur, menjawab santai, sesuai pertanyaan, nggak diputar-putar. Ini memang udah diformat dari sana, memang kita harus sabar. Ini formatnya nih semua. Formatnya di mana teman-teman kira-kira ya? Format doktrinnya di mana? Di ini, mulainya di sini Bang Andi. Ya. Di Lukas 22 nomor 53. Itu mulainya di situ kata Yesus. Terus yang menjadi gurunya siapa? Ya itu tadi. Di situ. Yang kehidupan nyata yang mendoktrin dia ya tentu ya kan, kalau nggak orang tuanya ya sekolah minggu dan di gereja kan gitu ya sama pendeta. Itu aja Bang Andi. Di mana bekerja oknum Kristus Yesus, di Islam atau di Kristen, itu aja polanya, itu di situ. Karena penyesat itu akan datang memakai nama Kristus Yesus menyesatkan banyak orang. Nah, di mana Kristus Yesus itu, di mana, di Islam atau di agama mereka? Udah, mudah-mudahan ada pintar-pintar dikit ini. Ya, silakan. Saya makan dulu sebentar ya, teman-teman. Lanjut. Bang Arif sombong kali, Bang Arif. Diam aja Bang Arif. Iya.
Assalamualaikum Bang Hairil, langsung dulu dilanjut aja di sebentar sambil nyimak saya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Iya, lanjut Maki dulu. Siap. Iya, saya lihat ya Ki sambil saya makan nah. Oke. Iya. Mendre si balo mati. Balo mati mendre oman rasa gaya. Mendre sila baca kutu. Bang Suma jangan begitu Bang Suma. Mendre sila baca kutu. Nama rupa. Bang Andi apa kabar Bang Andi? Saya lagi ini Bang. Kabarnya kurang baik. Kurang baik. Cuaca mungkin Bang Andi. Bukan karena cuaca Bang. Karena pengaruh orang Bahlul tadi di sini. Ada 4 orang bikin saya pusing Bang. Itu masalahnya. Oh, itu aura negatif apa positif tuh? Negatif Bang, ditanya ditanya berapa Ayo Katet, baca Amsal 7 dulu Katet. Oh, sakit kepalaku. Nah, coba dibaca dulu. Nama Ustadz Wafi kok pakai kacamata putih, Bang Nandar kacamata putih, tapi kok sama aku pakai kacamata hitam? Mana ada? Hah? Kita sampai 3:30 ya. Aku jam 5 janji sama Darman soalnya. Ya udah sampai jam 3 aja lah kalau gitu ya. Ya jam 3.15 lah, biar 1 jam. 1 jam ya. Aku pun jam 3:30 ada kerja tuh, mau ngawal apa? Gak usah lama-lama. Jam 3.15 ya. Silahkan Bang Faruk sampaikan dulu imannya, baru kita tiktokan 5 menit menyampaikan imannya, baru tiktokan setelah itu. Ya udah langsung aja kita diskusi. Ya duluan lah, sampaikan dulu iman mau 5 menit kayak biasa, silahkan. Gak usah ngapain, buang waktu loh Ki, kita waktu cuma 1 jam. Cukup, kan tiktokan. Gak cukup, udah langsung aja tiktokan gitu loh. Ya aku narasi dulu kalau gitu ya, langsung aja ini kau bernarasi, nanti langsung tanggapi narasimu gitu loh. Setelah itu kutimpal dengan narasi, silakan. Ya kau sampaikan dulu iman mau biar sama-sama, jangan langsung kau tanggapi narasi, nggak kau sampaikan dulu lah imanmu Bang Baru. Ya udah silakan kau bernarasi dulu, nanti aku bernarasi gitu loh. Jangan dibatasi waktunya. Teman-teman. Singkat-singkat aja narasinya. Iya, ya teman-teman, tema kita tentang nabi palsu di dalam Alkitab jelas ya teman-teman ya. Siapa nabi palsu itu? Nabi palsu itu yang tertulis di dalam Ulangan 13, ini ciri-ciri nabi palsu ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Apabila di tengah-tengahmu muncul dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jelas di dalam Alkitab itu disebutkan ciri-ciri nabi palsu di dalam iman Kristen. Silahkan Bang Faruk langsung. Silahkan. Oke, jika si Oki membawa dalam kitab Ulangan tadi perihal tentang ciri-ciri dari nabi palsu, sebenarnya Ki, ya, kitab Ulangan itu mengarah kepada Paulus itu sendiri. Pauluslah yang bermimpi, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Memang di terjemahannya itu tidak tertulis mimpi, karena apa? Mungkin LAI malu untuk mengakuinya.
malu jujur LAI. Nah, tapi secara eksplisit ciri-ciri dan tanda si penyesat yang merupakan nabi palsu itu tertulis di dalam kitab Matius 15 dari nomor 20, dari nomor 15, Matius 7 nomor 15 sampai 24. Enggak kau sampaikan pula rupanya imanmu. Enggak kau sampaikan pula rupanya imanmu. Ya kalau di dalam imanku si penyesat ini iblis, apalah. Enggak kau sampaikan. Ya singkat-singkat aja. Si penyesat itu iblis. Akan si tetap penyesat itu adalah iblis. Ngomong. Aku belum, ya tunggu aku bernarasi dulu. Tapi kalau kita mengkaji di dalam Bible, ada banyak ciri dan tanda dari si penyesat yang disampaikan oleh Yesus. Meskipun nanti data ini kutunjukkan kepada kalian, tetap dibantah si Oki Bible-nya karena memang sudah terbiasa teman-temannya. Jadi Kristen itu harus membantah Bible. Kita buka pertama Kia dalam Matius 7. Matius 7 nomor 15 sampai 26 ya, sampai 24 ya, 23 aja ini. Nah ini cabut dan terpaksa chargerku nih. Nah ini di sini dikatakan Ki, kan perikop ini Ki ya, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari nomor 15 ini dulu kita kaji. Sekarang saya tanya sama Oki dengan jujur. Yang datang memperkenalkan dirinya dengan diumpamakan seperti domba, Islam apa Kristen Ki? Sebentar, saya jawab. Udah waktu saya? Iya. Ya, sudah waktu saya. Habiskan dulu lah 45 ya, detiknya itu, silakan. Habiskan dulu 43 detiknya. Sudah. Saya tanya, sebenarnya pertanyaan saya sederhana. Kalau kamu sudah jawab pertanyaanku, aku bisa lanjut narasiku. Tapi kalau kamu tidak jawab pertanyaanku, aku nggak bisa lanjut. Nanti kau jawab ya pertanyaan saya ya. Oke, tertib ya. Kita nggak pakai waktu ini, tapi tertib. Oke, saya jawab. Ya. Siapa yang menyamar seperti domba? Oke, saya awali dengan Yohanes 8 ayat yang ke-24. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, kita jawab teman-teman, apa ciri-cirinya yang ditanyakan Bang Faruk? Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Ya, ciri-ciri nabi dan guru palsu. Ya, sebentar Bang Faruk, kita mulai lagi waktunya. Yuk. Bang Raja Bintang. Ya, ayo diterima silakan. Ya. Ciri-ciri nabi dan guru palsu saya bacakan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuh, siapa yang memasukkan pengajaran yang sesat? Yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus dosa. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus mati disalibkan? Itu ciri-ciri nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu di dalam iman kami. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa yang dikuasai hawa nafsu? Itu ciri-ciri nabi palsu. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa yang tidak mengakui Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itulah ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaan saya dengan Bang Faruk, ya, Bang Faruk, tolong jelaskan ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaan tadi jawabannya apa? Lah itu saya jawab tadi, sebentar dulu. Pertanyaan tadi jawabannya apa? Sebentar, saya sudah jawab 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Pertanyaan tadi apa jawabannya? Sebentar, jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Qur'anmu. Silakan Bang Faruk.
Pertanyaanku tadi apa, Jo? Saya sudah jawab. Aku tadi tanya, yang datang memperkenalkan dirinya dengan diumpamakan sebagai domba, Islam itu apa diumpamakan Kristen? seperti domba, menyamar seperti domba, bukan merujuk kepada oten. Iya, memang kan kau bilang diumpamakan. Kan Yang sudah datang jelaskan. memperkenalkan dirinya Iya, dengan Bang perumpamaan Faruk. domba, Islam apa Kristen? Sebentar, inilah teman-teman, kalau tiktokannya orang ini nggak mau ditanya. Gitu. Oke, Bang Faruk jawab ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, sebentar. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, ciri-ciri nabi palsu itu orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu mati disalibkan, itu ciri-ciri nabi palsu. Yang kedua, Gak ada narasinya gitu. sebentar. Gak ada narasi. Kitab Petrus nggak gitu narasinya Iya, loh. ini saya bacakan, Isi dari kitab Petrus itu tidak sebentar. Sebagaimana Silakan. nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan